Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai pasar kerja. Adapun kelompok 7 beranggotakan 5 orang. Yang pertama Rizal Syusubun dengan NIM akhir 013. Lalu saya sendiri Gede Mayana dengan NIM akhir 018. Lalu Anissa Yulia Rahma dengan NIM akhir 054. Lalu Niko Poni dengan NIM akhir 058 dan Feby Pindi Larasari dengan NIM akhir 185. Adapun submateri yang akan kami bawakan adalah mengenai RPS 8 yaitu pasar kerja, di mana submateri pertama yaitu konsep-konsep dasar di pasar kerja. Yang kedua, bentuk-bentuk pasar kerja. Yang ketiga, kegiatan informasi pasar kerja. Yang keempat, dinamika pasar kerja. Dan yang kelima, menganalisis kondisi real pasar kerja di Indonesia. Materi pertama akan dibawakan rekan saya. Saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Niko Poni dengan NIM akhir 058. Jadi, saya akan menjelaskan materi tentang konsep-konsep dasar di pasar kerja. Nah, pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja atau proses terjadinya penempatan dan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud di sini adalah pengusaha, para pencari kerja, dan pihak ketiga yang membantu pengusaha dan pencari kerja untuk dapat saling berhubungan. Selanjutnya, saya akan membahas pasar kerja menurut beberapa ahli. Nah, menurut Suloto, pasar kerja adalah seluruh kebutuhan dan persediaan tenaga kerja atau seluruh permintaan dan penawaran dalam masyarakat dengan seluruh mekanisme yang memungkinkan adanya transaksi produktif di antara orang menjual tenaganya dengan pihak pengusaha yang membutuhkan tenaga tersebut. Lalu, menurut Paiman Simanjuntak, pasar kerja adalah proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja. Pasar kerja adalah area bebas yang dimana pekerja dapat direkrut untuk mengisi berbagai macam posisi seperti sekretaris, mekanik, kasir, dan sebagainya. Nah, dalam sebuah buku milik Haji Ike Kusdiah Ramawati SE menjelaskan bahwa pasar kerja merupakan seluruh aktivitas yang mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja, yaitu pengusaha dan produsen, pencari kerja, perantara atau pihak ketiga, di mana terdapat kemudahan bagi kedua pihak untuk saling berhubungan. Pihak ketiga bisa pemerintah, lembaga informal atau formal, konsultan, dan badan swasta. Sedangkan menurut Simanjuntak, pasar kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang mempertemukan mencari kerja dan lowongan kerja. Pelaku ini terdiri dari yang membutuhkan pengusaha, tenaga kerja, yang kedua pencari kerja, dan yang ketiga perantara atau pihak ketiga yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dan pencari kerja untuk saling berhubungan. Menurut Marheni dan Manuati Dewi, dalam konsep dasar pasar kerja perlu juga dipahami tentang aktivitas-aktivitas dalam pasar kerja. Aktivitas dalam pasar kerja secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas permintaan tenaga kerja dan aktivitas penawaran tenaga kerja. Aktivitas permintaan tenaga kerja dilakukan oleh pengusaha atau produsen atau pihak manajemen organisasi yang membutuhkan tenaga kerja. Aktivitas penawaran tenaga kerja dilakukan oleh angkatan kerja yang mencari pekerjaan. Mereka yang mencari pekerjaan ini mungkin saja saat ini tidak bekerja atau sudah bekerja tetapi ingin pindah pekerjaan. Menurut Suroto, masalah dalam pasar kerja pada dasarnya dapat disebut sebagai ketidakseimbangan antara persediaan dengan kebutuhan tenaga kerja dan dapat digolongkan dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah masalah kelebihan tenaga kerja. Nah, ini timbul apabila persediaan tenaga kerja lebih besar daripada kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat. Nah, yang kedua adalah masalah kekurangan tenaga kerja. Ini timbul apabila persediaan tenaga kerja lebih sedikit daripada kebutuhan. Masalah yang ketiga adalah masalah rintangan pasar kerja. Nah, ini timbul apabila persediaan tenaga kerja sebenarnya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat. Akan tetapi nyatanya karena adanya suatu rintangan,
Keduanya tidak bertemu pada tempat dan waktu yang sama. Di sini masalahnya terletak dalam mekanisme penyalurannya. Nah, untuk masalah yang keempat adalah semua masalah dalam ketiga golongan yang di atas yang saya sebutkan tadi sebelum orang memiliki atau masuk dalam pekerjaan, baik pekerjaan mandiri. Masalah di sini antara lain menyangkut pendapatan, kepastian tenaga kerja untuk memiliki dan mempertahankan pekerjaan, keselamatan jasmani, ketentraman, perlakuan adil, dan produktivitas kerja. Kelompok masalah ini disebut ketidaklayakan dalam lingkungan kerja. Di sini ada para pelaku di pasar kerja. Nah, terdiri dari yang pertama adalah pencari kerja. Nah, setiap orang yang mencari pekerjaan, baik karena menganggur, putus hubungan kerja, maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat, dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitasnya mencari pekerjaan. Nah, yang kedua adalah pemberi kerja. Perorangan. Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar imbalan berupa upah ataupun gaji. Yang ketiga adalah perantara, media atau lembaga yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, misalkan agen penyalur tenaga kerja, bursa kerja, dan headhunters atau pihak ketiga yang menghubungkan mencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sebagai imbalan, headhunters akan memperoleh persentase gaji dari orang yang diterima ke pekerja atau komisi dari perusahaan. Nah, selanjutnya adalah fungsi dan manfaat pasar tenaga kerja. Untuk fungsi pasar tenaga kerja adalah mengalokasikan secara optimal tenaga kerja di antara berbagai alternatif pengguna dalam pekerjaan produktif yang memberikan pendapatan layak, perasaan tentram aman dari ancaman bahaya, tidak khawatir akan kehilangan sumber penghidupan, serta memberikan rasa harga diri dan kepastian hidup. Nah, fungsi tenaga kerja ialah sebagai sarana penyaluran tenaga kerja, yang kedua sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang tenaga kerjaan, yang ketiga adalah sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya adalah manfaat adanya bursa tenaga kerja, yaitu yang pertama adalah dapat membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, dapat membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan tenaga kerja. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Vivi Larasari, dengan NIM akhir 185, yaitu mengenai bentuk-bentuk pasar kerja. Yang pertama itu ada berdasarkan prioritas. Pada jenis pertama ini akan diklasifikasikan lagi ke dalam dua jenis. Yang pertama itu ada primary labor market. Pasar ini biasanya ditemukan pada sektor usaha yang menggunakan padat modal, di mana tenaga pasar ini menawarkan jabatan atau posisi yang sudah cukup stabil serta pendapatan yang tinggi. Lalu yang kedua ada secondary labor market. Pada pasar sekunder ini biasanya ditemukan pada industri seperti rumah makan, kasir, ataupun hotel. Jenis ini menawarkan jabatan atau posisi yang belum cukup stabil dan kurang memberikan kesempatan perkembangan karir pada karyawan. Lalu yang kedua berdasarkan pendidikan. Nah, untuk berdasarkan pendidikan ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada skill labor market atau pasar tenaga kerja terdidik. Ini tuh pada dasarnya perusahaan ini akan mencari tenaga kerja yang berpendidikan dan memiliki skill yang memadai. Misalnya tenaga kerja yang dipilih dokter, akuntan, bidan, pengacara, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada unskilled labor market atau pasar tenaga kerja tidak terdidik. Nah, berbeda dengan yang terdidik, kalau untuk yang tidak terdidik ini adalah perusahaan yang tidak mementingkan skill atau pendidikan tertentu, misalnya juru parkir, pedagang asongan, supir, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada berdasarkan asal tenaga kerja. Nah, jika dijabarkan berdasarkan asal tenaga kerja, maka jenis-jenisnya itu ada yang pertama ada intern dan extern.
Untuk pasar tenaga kerja yang intern adalah pasar yang mendahulukan karyawannya yang sudah ada untuk mengisi lowongan kerja yang sedang dibutuhkan, seperti halnya perusahaan yang memberikan kenaikan pangkat atau promosi pada karyawan. Nah, sedangkan pasar tenaga kerja ekstern yaitu memberikan peluang bagi orang luar untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia pada perusahaan. Lalu selanjutnya ada dalam negeri dan luar negeri. Pasar tenaga kerja dalam negeri adalah pasar yang melakukan aktivitas jual beli tenaga kerja yang berada dalam negeri. Sedangkan di pasar luar negeri adalah aktivitas jual beli tenaga kerja yang berada di luar negeri. Baik di dalam maupun di luar negeri sama-sama saling menguntungkan satu sama lain. Seperti halnya Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk yang amat banyak, membutuhkan pasar tenaga kerja luar negeri untuk mengurangi pengangguran dan menambah devisa negara. Contohnya ada TKI tenaga kerja Indonesia, lalu yang ditugaskan ke negara Arab, Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya berdasarkan kekuatan dan persaingan. Kekuatan perusahaan dan tenaga kerja kadangkala berbeda. Di bawah ini jenis-jenis pasar tenaga kerja berdasarkan kekuatan dan persaingan dengan perusahaan. Yang pertama itu ada persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna adalah tenaga kerja yang menawarkan jasa dan skillnya secara independen atau perseorangan pada perusahaan yang dituju. Tenaga kerja tidak memiliki keterikatan pada serikat atau organisasi tertentu. Pada pasar ini berlaku hukum penawaran kerja. Semakin besar gaji yang diminta, maka semakin sedikit permintaan pada tenaga kerja. Sedangkan semakin rendah gaji yang ditawarkan, maka semakin banyak juga permintaan pada tenaga kerja. Nah, untuk penawaran semakin tinggi gaji yang ditawarkan perusahaan, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang berminat. Sedangkan semakin rendah gaji yang ditawarkan perusahaan, maka akan semakin sedikit juga tenaga kerja yang berminat. Lalu yang kedua ada monopoli. Jenis pasar monopoli adalah perkumpulan para tenaga kerja yang bersatu dalam serikat kerja atau serikat buruh yang menuntut gaji serta fasilitas lainnya kepada perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Nah, pada pasar monopoli ini serikat pekerja memiliki hak monopoli dalam menjual dan menawarkan jasanya. Penentuan tingkat upah pada pasar ini dilakukan ada 3 cara. Yang pertama itu menuntut gaji yang lebih tinggi dari gaji equilibrium. Yang kedua, membatasi atau mengurangi penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan permintaan tenaga kerjanya. Lalu selanjutnya ada monopsoni. Pasar monopsoni ini adalah perusahaan yang memiliki otoritas atau kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan para tenaga kerja. Hal ini bisa disebabkan karena dalam suatu wilayah hanya memiliki satu perusahaan dengan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang banyak itu tidak termasuk ke dalam serikat buruh atau serikat pekerja. Akibatnya, gaji yang diberikan kepada karyawan biasanya di bawah upah equilibrium atau upah keseimbangan. Lalu selanjutnya, yang terakhir ada monopoli bilateral. Jenis terakhir ini adalah monopoli bilateral. Pasar ini terjadi karena terdapat dua kekuatan yang saling bertentangan. Nah, kondisi ini bisa terjadi antara serikat pekerja dengan perusahaan yang menggunakan tenaga kerja. Baik serikat pekerja dan perusahaan sama-sama memiliki kekuatan yang sama dalam menuntut keinginannya. Maka terjadilah persaingan antara kedua belah pihak dan disebut dengan istilah monopoli bilateral. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh saya, yaitu mengenai kegiatan informasi pasar kerja atau IPK. Informasi pasar kerja atau IPK itu dapat didefinisikan sebagai keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja. Informasi pasar kerja atau IPK mempunyai peranan sangat penting, diantaranya antara lain yaitu sebagai menggambarkan profil kebutuhan dan persediaan tenaga kerja di pasar kerja. Lalu yang kedua, menggambarkan jumlah kebutuhan dan persediaan tenaga kerja. Yang ketiga, menggambarkan kualitas kebutuhan dan persediaan tenaga kerja. Yang keempat, menggambarkan kecenderungan perubahan jumlah dan kualitas kebutuhan dan persediaan tenaga kerja.
Lalu yang terakhir, menggambarkan berbagai masalah atau faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas kebutuhan dan persediaan tenaga kerja. Singkatnya, peranan informasi pasar kerja sangat penting dalam mempertemukan pencari kerja dengan pekerjaan yang diinginkan dan antara tenaga kerja dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan demikian, informasi pasar kerja harus mampu menyediakan informasi atau data yang berkaitan dengan pencari kerja, lengkap dengan kualifikasinya dan lowongan kerja lengkap dengan kondisi dan syarat jabatannya. Baik, selanjutnya yaitu ada pelayanan informasi tenaga kerja atau IPK, yaitu terdiri dari yang pertama, mengumpulkan, mengolah, dan menyusun data informasi tenaga kerja. Lalu yang kedua, menganalisa pasar kerja. Dan yang terakhir yaitu menyajikan dan menyebarluaskan informasi pasar kerja. Baik, selanjutnya ada fungsi informasi tenaga kerja, antara lain yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada pencari kerja, pelajar, dan siswa latihan. Lalu yang kedua, memberikan informasi kepada perusahaan dan pekerja. Ketiga, memberikan informasi kepada dunia pendidikan dan pelaksanaan kegiatan. Lalu yang keempat, memberikan informasi kepada pengambil kebijakan dan analis ketenagakerjaan. Lalu yang terakhir, yaitu menyebarluaskan informasi ke seluruh Indonesia secara terus-menerus. Lalu dengan menggunakan komputer yang sudah online sistem, maka setiap kebutuhan akan informasi diharapkan dapat dilayani dengan cepat dan tepat. Dalam pelayanan informasi, diharapkan adanya suatu jaringan yang baik antara setiap pengelola, sehingga informasi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Informasi pasar kerja diberikan kepada masyarakat dalam waktu yang lebih singkat, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik, khususnya bagi para pencari kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan IPK yang baku dan arus pelayanan yang benar antara setiap pengelola dan pengguna, sehingga informasi tersebut dapat dipergunakan. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yakni dinamika pasar kerja akan dibawakan oleh saya. Yang pertama, penawaran tenaga kerja di suatu daerah. Penawaran tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah satuan pekerja yang disetujui oleh pensuplai untuk ditawarkan. Alfrida menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, presentasi jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja, dan juga jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Next, dapat kita lihat pada gambar di samping, kurva penawaran tenaga kerja membalik ke belakang dan terjadi jika efek pendapatan kenaikan upah lebih besar daripada efek substitusi kenaikan upah. Bila efek substitusi kenaikan upah lebih besar daripada efek pendapatan, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan naik bersamaan kenaikan upah. Di atas, tingkat upah pada efek tertentu, dapat kita lihat efek pendapatan lebih besar pada efek substitusi, yang dimana di atas tingkat upah tersebut, kurva penawaran melengkung ke belakang. Kenaikan upah yang lebih lanjut ini mengurangi jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Next, selanjutnya permintaan tenaga kerja di suatu daerah. Permintaan tenaga kerja sama halnya dengan penawaran tenaga kerja. Maka permintaan tenaga kerja juga merupakan fungsi tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah, maka semakin kecil permintaan pengusaha akan tenaga kerja. Dapat kita lihat pada gambar di samping, dilukiskan D1, D2, dan D3 pada gambar di bawah, dan garis-garis D1, D2, dan D3 merupakan tiga bentuk kurva permintaan tenaga kerja dari tiga perusahaan yang berbeda. Setiap perusahaan mempunyai jumlah dan fungsi permintaan yang berbeda sesuai dengan besar kecilnya perusahaan atau produksi, dan juga jenis usaha, penggunaan teknologi, serta kemampuan manajemen dari perusahaan yang bersangkutan. Next, dengan hal yang sama untuk tingkat upah yang berbeda, kurva akan tenaga kerja di daerah yang bersangkutan dapat dilukiskan pada gambar. Sama halnya dengan permintaan di suatu daerah, terdapat 2 poin, yakni poin pertama, permintaan akan tenaga kerja di suatu daerah merupakan fungsi tingkat upah. Kemudian poin yang kedua, kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan, yang berarti semakin tinggi tingkat upah, maka semakin sedikit permintaan akan tenaga kerja. Next, kemudian yang ketiga, permintaan dan penawaran. Penawaran tenaga kerja dari tiap-tiap keluarga merupakan fungsi tingkat upah yang sedang berlaku. Penawaran tenaga kerja untuk
suatu daerah adalah penjumlahan penawaran dari seluruh keluarga di daerah tersebut yang biasa disebut dengan SN. Jumlah permintaan akan tenaga kerja di suatu daerah tertentu adalah penjumlahan permintaan dari seluruh pengusaha yang ada di daerah tersebut yang biasanya disebut dengan DN. Untuk itu, jumlah penawaran SN dan permintaan DN di daerah yang bersangkutan kembali menentukan tingkat upah dan juga jumlah penempatan untuk waktu-waktu berikutnya. Next. Dapat kita lihat pada gambar di samping, perpotongan antara kurva penawaran dan permintaan disebut titik equilibrium atau keseimbangan, yang dimana pada titik ini menentukan besarnya penempatan atau jumlah orang yang bekerja dan juga tingkat upah yang berlaku, yang kemudian dipakai sebagai patokan baik oleh keluarga maupun pengusaha yang berada di daerah yang bersangkutan. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Gede Mayana akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu coba mengenai menganalisis kondisi real pasar kerja Indonesia. Pertama, kita akan menganalisis mengenai penduduk usia kerja dan angkatan kerja. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Februari tahun 2021 sebanyak 205,36 juta orang, naik sebanyak 2,76 juta orang dibandingkan dengan Februari tahun 2020, dan naik sebanyak 1,39 juta orang jika dibandingkan dengan Agustus tahun 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu sebesar 139,81 juta orang, atau 68,08% dari penduduk usia kerja, di mana sisanya termasuk angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Februari tahun 2021 terdiri dari 131,6 juta orang penduduk yang bekerja dan 8,75 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan dengan Februari tahun 2020, yaitu kondisi di mana belum terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia, terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 0,41 juta orang. Penduduk bekerja mengalami penurunan sebanyak 2,23 juta orang dan pengangguran meningkat sebanyak 1,82 juta orang. Sementara itu, apabila dibandingkan kondisi Agustus tahun 2020, yang mana ini kondisi saat pandemi COVID-19 terjadi, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 1,59 juta orang. Dan penduduk bekerja naik sebanyak 2,61 juta orang dan pengangguran turun sebanyak 1,2 juta orang. Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga mempunyai pola yang sama. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK pada Februari tahun 2021 sebesar 68,08%, yang mana hal ini turun sebanyak 1,13% poin dibandingkan dengan Februari tahun 2020. Namun, angka ini sebenarnya naik sebesar 0,31% dibandingkan dengan Agustus tahun 2020. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 82,14%, lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan yang sebesar 54,03%. Apabila dibandingkan dengan Februari tahun 2020, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami penurunan, tetapi jika dibandingkan Agustus tahun 2020, TPAK perempuan mengalami kenaikan mencapai 0,90%. Yang kedua, saya akan menganalisis mengenai penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Dapat dilihat dalam slide, mana komposisi penduduk bekerja menurut lapangan kerja dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Yang mana hal ini berdasarkan hasil survei tenaga kerja nasional pada Februari sampai Februari tahun 2021. Tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 29,59%.
Lalu perdagangan besar dan eceran sebesar 19,20% dan industri pengolahan sebesar 13,60%. Dominasi lapangan pekerjaan ini dalam menyerap tenaga kerja masih sama baiknya dengan Februari tahun 2020 maupun Agustus tahun 2020. Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Februari tahun 2020 adalah perdagangan besar dan eceran, yang mana meningkat 0,62%. Lalu pertanian, kehutanan, dan perikanan yang meningkat sebesar 0,36%, dan penyedia akomodasi dan makanan minuman, maksudnya makan dan minum sebesar 0,19%. Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling besar adalah administrasi pemerintahan yang turun sebesar 0,53%, industri pengolahan yang turun sebesar 0,44%, dan jasa pendidikan yang turun sebesar 0,34%. Mana apabila dibandingkan dengan Agustus tahun 2020, tiga lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja adalah penyediaan akomodasi, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan pada saat Agustus tahun 2020 adalah transportasi dan pergudangan, konstruksi dan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lalu yang ketiga, saya akan menganalisis mengenai penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama. Yang mana pada Februari tahun 2021, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh atau pegawai atau karyawan atau pegawai, yaitu sebesar 37,02%. Sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar, yaitu sebesar 3,36%. Dibandingkan dengan Februari tahun 2020, status pekerjaan yang mengalami penurunan adalah buruh, karyawan, pegawai yang turun sebesar 2,66%, dan berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar yang turun sebesar 0,32%, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tetap dibayar adalah 0,10%. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap atau dibayar dan buruh, karyawan, atau pegawai. Sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal atau berusaha sendiri atau berusaha yang dibantu dengan buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerjaan keluarga atau tidak dibayar. Pada Februari tahun 2021, penduduk yang bekerja di kegiatan informal yaitu sebanyak 78,14 juta orang atau sebesar 59,62%. Sedangkan yang bekerja di kegiatan formal yaitu sebanyak 52,92 juta orang atau 40,38% dari pekerja. Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Februari tahun 2021 naik sebesar 2,98% jika dibandingkan dengan Februari tahun 2020. Baik, yang keempat adalah saya akan menganalisis mengenai penduduk bekerja menurut pendidikan tinggi atau penduduk bekerja menurut status pendidikan. Yaitu tingkat pendidikan dapat mengidentifikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari tahun 2021, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu 37,41%. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, yaitu diploma atau lulusan universitas, sebesar 12,92%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama baik pada Februari tahun 2020 maupun dihitung dari Agustus tahun 2020. Dibandingkan dengan Februari tahun 2020, tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah, diploma 1, 2, 3, dan lulusan universitas mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,63% untuk pendidikan SD ke bawah, lalu 0,06% untuk pendidikan diploma, dan 0,05% untuk lulusan universitas. Apabila dibandingkan dengan Agustus tahun 2020, tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah dan SMA turun masing-masing sebesar 1,48% untuk berpendidikan SD ke bawah dan 0,15% untuk pendidikan SMA. Sementara penduduk bekerja dengan pendidikan diploma
dan universitas mengalami peningkatan masing-masing. Untuk diploma naik sebesar 0,04% dan untuk lulusan universitas naik sebesar 0,55%. Lalu yang kelima, akan menganalisis mengenai dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja. Yang mana jika dilihat terdapat 19,10 juta orang atau 9,30% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Yang mana terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebesar 1,62 juta orang dan bukan angkatan kerja karena COVID-19 sebesar 0,5 orang. Sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebesar 1,11 juta orang dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebesar 15,72 juta orang. Nah, seluruh data yang saya berikan adalah data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik, khususnya dari berita resmi statistik yang dikeluarkan pada bulan Februari tahun 2020. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk mengajukan di grup chat. Terima kasih.